Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sumbaji dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai identifikasi dan asesmen tunanetra. Kelompok kami yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Aziz Islamuddin, Siti Nurhalimah, Rohimatul Jannah, dan saya sendiri Mutia Ulfa. Di sini kami akan membahas pengertian gangguan penglihatan, klasifikasi dan jenis-jenis anak gangguan penglihatan, karakteristik anak gangguan penglihatan, prevalensi anak gangguan penglihatan, tujuan asesmen anak gangguan penglihatan, teknik asesmen anak gangguan penglihatan, pendekatan asesmen anak gangguan penglihatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Yang pertama yaitu ada pengertian gangguan penglihatan. Di sini ada pengertian tunanetra. Anak dengan gangguan penglihatannya atau biasa disebut dengan tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Layanan khusus pendidikan bagi mereka yaitu dalam menulis, membaca, dan menghitung. Diperlukan huruf braille bagi yang buta, dan bagi yang sedikit mengalami gangguan penglihatan diperlukan huruf yang dicetak besar-besar atau dengan menggunakan kacamata bantu baca, media yang dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Lalu selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan jenis-jenis anak gangguan penglihatan. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu terjadinya gangguan. Berdasarkan waktu terjadinya gangguan ada 5. Yang pertama yaitu tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua yaitu tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga yaitu tunanetra pada usia sekolah atau pada usia remaja. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan pribadi. Yang keempat yaitu tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya, mereka dengan segala kesadaran mampu melakukan kesadaran-kesadaran diri. Yang terakhir yaitu tunanetra dalam usia lanjut. Sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang pertama yaitu ada tunanetra ringan atau biasa disebut dengan low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Lalu yang kedua yaitu tunanetra setengah berat atau partially sighted, yaitu mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar untuk bisa mengikuti pendidikan biasa atau membaca. Lalu yang ketiga yaitu ada tunanetra berat atau totally blind, yaitu mereka yang sama sekali tidak bisa melihat. Lalu berdasarkan pemeriksaan klinis, ada 2 yaitu tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Yang kedua yaitu tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai 20/200 yang dapat lebih baik melakukan perbaikan. Lalu berdasarkan kelainan pada mata. Yang pertama yaitu ada miopia, penglihatan jarak dekat. Artinya bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Untuk kelainan jenis mata miopia ini harus menggunakan kacamata koreksi dengan lensa negatif. Yang kedua yaitu hiperopia, yaitu penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Harus menggunakan kacamata koreksi dengan lensa positif. Lalu yang ketiga yaitu ada astigmatisme atau penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata. Kacamata yang digunakan adalah jenis kacamata berlensa silindris. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rohimatul. Kepada Mbak Rohimatul saya persilakan.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik anak gangguan penglihatan. Nah, yang pertama di sini karakteristik gangguan penglihatan total. Itu yang pertama rasa curiga pada orang lain. Perasaan mudah tersinggung, ketergantungan yang berlebihan, blind spot, atau merupakan gerakan-gerakan yang tidak disadari, rasa rendah diri, tahan ke depan dan badan agak membungkuk, suka melamun, fantasi yang kuat untuk mengingat suatu objek, kritis, pemberani, dan juga perhatiannya selalu terpusat. Kemudian yang kedua, karakteristik gangguan penglihatan sedang atau masih bisa menggunakan alat indera penglihatannya, walaupun hanya beberapa persen saja. Ciri-cirinya selalu mengadakan fiction atau melihat suatu benda dengan memfokuskan pada titik benda. Menanggapi rangsang cahaya yang datang padanya, terutama pada benda yang memantulkan cahaya, disebut juga dengan visually function. Bergerak dengan penuh percaya diri baik di rumah maupun di sekolah. Merespon warna, kemudian mereka dapat menghindari rintangan-rintangan yang berbentuk besar dengan sisa penglihatannya. Memiringkan kepala bila akan memulai dan melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mampu mengikuti gerak benda dengan sisa penglihatannya. Maaf tadi belum terakhir, dan ini masih ada lanjutannya, yaitu tertarik pada benda yang bergerak, mencari benda jatuh, selalu menggunakan penglihatannya, mereka akan selalu menjadi penuntun bagi temannya yang buta. Kemudian jika berjalan, selalu sering membentur atau menginjak benda tanpa sengaja. Berjalan dengan menyeret kaki atau salah langkah, kesulitan melakukan gerakan-gerakan halus dan lembut, dan juga selalu melihat benda dengan global atau menyeluruh. Kemudian untuk yang ketiga, karakteristik gangguan penglihatan sementara yang diakibatkan karena mata terkena sesuatu atau kelilipan. Yang pertama, biasanya menggesek-gesek tangannya ke mata dengan kelopak mata yang tertutup. Kedua, mata merah karena terus digesek dan terjadi iritasi ringan. Dan yang ketiga, selalu mencari orang lain untuk membantu melihat kelilipan yang masuk ke mata dan suka menyuruh meniupnya. Kemudian yang keempat yaitu prevalensi anak gangguan penglihatan. Estimasi jumlah orang dengan gangguan penglihatan di seluruh dunia pada tahun 2010 adalah 285 juta orang atau sekitar 4,24% populasi. Sebesar 0,58% atau 39 juta orang menderita kebutaan dan 3,65% atau 246 juta orang mengalami low vision. 65% orang dengan gangguan penglihatan dan 82% dari penyandang kebutaan berusia 50 tahun atau lebih. Estimasi jumlah orang dengan gangguan penglihatan di Indonesia pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk Indonesia 224 juta yang mengalami kebutaan sebanyak 900.000 orang dan low vision sebanyak 2 juta orang. Untuk anak usia 5-15 tahun dengan jumlah penduduk 48 juta, sebanyak 4.800 anak mengalami kebutaan dan 14.000 anak mengalami low vision. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Mas Aziz. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Rohimatul Jana. Selanjutnya tujuan asesmen untuk anak gangguan penglihatan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data secara menyeluruh tentang tunanetra agar program latihan yang direncanakan atau prioritas program sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang telah dapat dilakukan siswa sehingga dalam memberikan program tidak mulai dari dasar, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan latihan untuk asesmen. Selanjutnya yaitu teknik asesmen anak gangguan penglihatan. Yang pertama, skala penilaian. Alat asesmen non-tes karena tidak ada yang benar dan salah. Kelemahannya adalah mudah bias. Yang kedua, wawancara dengan guru pendamping, teman, atau keluarga. Kelebihannya yaitu dapat melacak jawaban atau mendapat penjelasan lebih lanjut.
Yang ketiga, observasi. Observasi langsung dengan tunanetra, observasi langsung tentang gerak-gerik tunanetra, observasi tidak langsung. Yang keempat, tes formal dan informal. Yang kelima, penilaian klinis, penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan data diagnosa. Yang selanjutnya, pendekatan asesmen anak gangguan penglihatan. Yang pertama, model konstruk, konsep, atau atribut. Model ini paling cocok untuk mencari hambatan dalam belajar yang berhubungan langsung dengan bagaimana cara belajar, pribadi seseorang menentukan cara belajarnya, karena model konstruk ini melihat pada keadaan psikolog. Yang kedua, model fungsional. Model fungsional ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan seseorang, karena sukses tidaknya seseorang dalam melakukan tugas bergantung tingkat kemampuannya. Yang ketiga, model ekologi. Model ini cocok untuk membantu anak dalam mengadakan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang keempat, yaitu model membuat keputusan. Prinsip model ini adalah mencari informasi asesmen sebanyak mungkin sehingga dapat membuat suatu keputusan sementara. Dari keputusan ini akan diadakan evaluasi untuk menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Asesmen bagi anak gangguan penglihatan total. 1. Mengidentifikasi data anak. Yang kedua, menanyakan kemampuan yang dimiliki anak berupa kemampuan sehari-hari, kemampuan akademik, kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam bekerja dan berkarya. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan anak secara menyeluruh. Selanjutnya, asesmen bagi anak gangguan penglihatan low vision. 1. Mengukur berapa jarak penglihatan mata anak terhadap halaman atau benda yang ia pegang. Yang kedua, mengidentifikasi cara melihatnya, atau dicoba dengan kedua mata, lalu kiri saja dan kanan saja. Yang ketiga, mengidentifikasi anak cara bagaimanakah menangkap gambar. Yang keempat, komentar atau reaksi anak saat melihat gambar, dengan memberi komentar atau memberi respon berupa gerakan tangan atau kaki. Yang kelima, bagaimanakah perhatian saat melihat gambar? Tegang, santai, atau acuh tak acuh. Yang keenam, bagaimana reaksi melihat cahaya. Yang ketujuh, mengidentifikasi daya penggunaan cahaya penerangan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Mutia. Terima kasih kepada Mbak Siti, Mbak Rohimatul, dan Mas Aziz. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.